Apa makna Natal tahun ini buat saudara? Kita sudah selama hampir 2 tahun mengalami kondisi yang unik ini, masa-masa yang unik, dan kita menikmati, dan ada banyak yang mengalami mengalami terdampak COVID, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, baik ekonomi, keluarga, kesehatan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, apapun di dalam kehidupan saudara, saya percaya Yesus tetap sama hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Bahwa Dia tidak pernah berubah, Dia tetap mengasihi saudara, apapun keadaan saudara. Dan saya percaya itu bahwa kekuatan yang Tuhan berikan, itu semata-mata karena anugerah yang Dia berikan. Apa yang kita bisa pelajari dengan Natal ini? Kado istimewa yang diberikan buat kita, bukan rumah yang baru, bukan baju yang baru, bukan mobil yang baru. Seharusnya kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita, kita menerima sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa, kita menerima anugerah keselamatan. Katakan amin. Itu tidak bisa dibeli. Harganya mahal. Harganya adalah darah Yesus. Harganya adalah nyawa Yesus yang harus tergantung di atas kayu salib. Memang kita menerimanya dengan cuma-cuma, kita menerimanya dengan gratis, tetapi bukan barang murahan. Karena ada seorang yang mau bayar di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Dialah Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah menerima kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan sampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Setiap orang yang percaya diselamatkan, artinya bahwa mengandung satu konsekuensi di dalamnya. Mereka yang tidak percaya gimana? Mereka yang tidak percaya, ayat 18 di dalam Yohanes 3 katakan, mereka binasa. Dan kita bersyukur kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah menerima berkatnya Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau bersantai, ataukah kita mau diam saja? Ataukah kita mau mengerjakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita? Pagi hari ini saya mengajak saudara semua untuk introspeksi. Sepanjang tahun ini, dari Januari kemarin sampai hari ini, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hatinya? Coba kita introspeksi sebentar. Januari, Februari, Maret. Adakah hidup kita ini menjadi berkat ataukah menjadi batu sandungan buat mereka? Yang mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya. Saya akan memberikan pagi hari ini apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah, tolong PowerPoint-nya. Ya. Ini satu tema yang menjadi renungan saya, mungkin juga bagi renungan kita semua. Apakah sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini sampai detik ini, kita sudah mengerjakan keselamatan? Ya. Saudara kasih Tuhan bahwa mengerjakan keselamatan di sini kita akan membaca di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya. Mari kita baca sebentar di dalam kitab Filipi ini. Filipi 2 ayat 12 sampai 18 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kakak kasih, kamu senantiasa taat. Coba kita berhenti sampai di situ dulu. Ini surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Filipi yang dia berkata, kamu senantiasa taat. Pertanyaan ini bila kita renungkan, bila Rasul Paulus hidup sampai sekarang,
Dan dia berkata kepada jemaat Rock Riverside, dia katakan, "Hai jemaat Rock Riverside yang terkasih, kamu senantiasa taat." Pertanyaannya, benarkah kita sudah taat? Benarkah kita sudah melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya? Ini pertanyaan buat kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi, ini juga menjadi bahan renungan kita. Di sana dikatakan, kamu senantiasa taat. Apakah kita senantiasa taat kepada apa yang Tuhan berikan buat kita? Apakah kita sudah mengasihi Dia lebih daripada sebelumnya? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Engkau sudah taat, melangkah lagi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ya. Pujian yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah pujian yang tulus. Ya, kita belajar beberapa hal di sini bahwa Rasul Paulus memberikan pujian kepada jemaat di Filipi. Ya, mereka senantiasa taat. Apakah kita juga memberikan pujian ya kepada orang-orang di sekitar kita? Kita memberikan pujian kepada istri kita. Kita memberikan pujian kepada anak kita dengan tulus. Ya. Kita belajar bahwa pujian yang diberikan Rasul Paulus ini adalah pujian untuk membangkitkan membangkitkan kekuatan untuk tetap mengerjakan keselamatan. Ya. Di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Taat di dalam apa? Ya. Taat di dalam mengerjakan keselamatan. Ya. Taat di dalam mengerjakan keselamatan yang Rasul Paulus tuntut di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Taat yang di sini yang Rasul Paulus katakan bahwa taat tanpa menunda. Ya. Kadang-kadang kita sudah menerima firman Tuhan, Tuhan sudah mengatakan kepada kita jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Ya. Tetapi kita menunda. Ya. Menunda artinya tidak taat kepada apa yang difirmankan, apa yang disampaikan. Kita berkata nanti saja saya bertobat, nanti saja saya akan melakukan hal ini dan itu. Tetapi ketaatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketaatan tanpa menunda. Ketika kita menerima firman, ketika kita mengerjakan Injil, apakah kita tetap ada di dalam satu koridor bahwa kita mengerjakannya dengan ketulusan hati kita? Ya. Apakah kita mengerjakannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan, ataukah kita hanya lip service? Kita memuji istri kita mungkin, tetapi ada maunya. Ya, malam hari memuji. Ada maunya, bapak-bapak kalau memuji malam hari ada maunya. Amin. Atau kita memuji pada anak kita. Ya. Kita bersyukur ada di Rock Riverside ini. Kemarin acara volunteer ya untuk
acara mendapatkan apa namanya? Apresiasi, ya. Kalau ini diadakan di antar gereja, maka namanya ganti, Pak. Bukan fun lagi, tapi Church Appreciation Day, dan Jemaat Riverside mendapatkan nominasi untuk menang. Karena dikatakan apa tadi? Kamu senantiasa taat, ya. Kamu senantiasa taat di sana adalah kita mau mengerjakan bagian daripada Tuhan yang melakukan hal-hal itu. Pagi hari ini kita melihat bahwa ketaatan yang kita lakukan disertai dengan semangat, ya. Tadi pertama ketaatan tanpa menunda, yang kedua adalah ketaatan mengerjakannya dengan penuh semangat. Artinya ketika kita mau menerima firman Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan satu kebenaran di dalam kehidupan kita, apakah kita mengerjakannya di dalam hal yang penuh dengan antusias di dalamnya, ya. Ini yang Rasul Paulus mau berikan kepada kita pagi hari ini, bahwa ketaatan yang demikian adalah ketaatan yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah hal yang ketiga adalah bagaimana kita mengerjakan ketaatan ini. Mengerjakan dengan ketulusan hati. Artinya ketika kita memiliki satu ketulusan hati, ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau diberikan satu kekuatan, kita diberikan satu anugerah untuk kita mengerjakan keselamatan ini, maka saya percaya bahwa ketulusan hati kita adalah ketulusan untuk meninggikan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan, bukan karena kita, ya, bukan karena kita. Dan hal yang kedua yang mau saya berikan di sini adalah dikatakan di sana, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tadi kita mengerti bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Ya, Roma 3:24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Kata mengerjakan di sana, kerjakan keselamatanmu, itu dari bahasa Yunani katargosomai. Katargosomai bukan makanan saudara, nanti ingat saudara siomai gitu ya. Tapi kalau untuk mengingat apa-apa, ingat siomai, saudara akan ingat mengerjakan keselamatan. Katargosomai, ya, itu di sana diartikan bahwa mengerjakan, walk out. Mengerjakan keselamatan bukan berarti kita melakukan itu untuk menerima keselamatan. Ini yang harus kita menjadi pokok pikiran kita, bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan, kita bukan mengerjakan untuk mencapai keselamatan. Karena keselamatan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita mengerjakan keselamatan untuk apa? Mengerjakan keselamatan karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan mengejar lagi yang namanya supaya kita selamat masuk surga. Kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kita melakukan pada Tuhan. Jadi apa yang di sana dikatakan? Mengapa kita mengerjakan keselamatan? Ya. Mengerjakan keselamatan adalah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kata gursomai, ya, itu mempunyai, kalau saya buka di konkordasi ada kata lain yang bukan mengerjakan, tetapi menyelesaikan. Katargosomai artinya juga menyelesaikan di dalam Efesus 6:13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan di sini adalah kita mengerjakan keselamatan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Kita menyelesaikan keselamatan tidak setengah-setengah.
Hari ini kita mengerjakan keselamatan dengan taat, besok menjadi pertanyaan. Apakah kita tetap setia, kita tetap taat untuk menyelesaikan keselamatan kita? Untuk kita mengerjakan tadi, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kata grosoma itu berkaitan dengan menghasilkan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita harus menghasilkan. Menghasilkan apa? Di sini dikatakan kata grosoma yang ketiga adalah sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam penerapan kehidupan kita, menghasilkan di sini juga berarti kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan apa yang harus kita kerjakan, menghasilkan pertobatan kita, menghasilkan kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi menghasilkan yang ditulis oleh Rasul Yakobus adalah menghasilkan ketekunan. Ya. Ketika kita menerima bertobat, kita menerima keselamatan, ya, di dalam di dalam titik ini ada dua titik. Titik ketika kita diselamatkan dan ketika titik yang kedua adalah titik berjalan mengerjakan keselamatan. Sampai kapan? Sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi perjalanan kehidupan kita mengerjakan keselamatan sampai menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu adalah keserupaan dengan Kristus. Pagi hari ini saya mengajak saudara, sampai di mana kita mengerjakan itu? Apakah kita sudah menjadi cerminan Kristus yang ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah memancarkan terang itu? Apakah kita masih memancarkan kehidupan lama kita? Ya. Sebab kata grosoma ini mengerjakan sesuatu berarti harus mengerjakan dengan cara yang baru, cara yang berbeda. Ya. Saya membaca satu penelitian bahwa apakah kita menyadari tidak keselamatan? Kita menyadari tidak anugerah yang ada dalam diri kita? Satu penelitian mengatakan bahwa kalau saudara senang makan coklat, di dalam coklat itu mengandung suatu energi, ya. 15 gram coklat itu membangkitkan suatu energi untuk berjalan 3 kilo. Kalau kita makan 65 gram coklat, kita bisa berjalan 12 kilometer dengan yang kecil itu. Tetapi masalahnya banyak orang tidak menyadari ketika dia makan coklat, ada energi yang di dalamnya. Ada kekuatan yang bisa dia lakukan dengan energi itu. Apa kaitannya dengan ini? Kadang kita tidak menyadari ada anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Dan anugerah yang diberikan kepada kita seharusnya menjadikan kita bisa mengerjakan keselamatan. Karena ucapan syukur yang meluap dari hati kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk diri kita mengerjakan keselamatan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau saya boleh memilih saudara, ketika sudah menerima keselamatan, apakah saudara ingin masuk Firdaus? Ada yang, hari ini saya diselamatkan, saya ingin masuk Firdaus langsung. Ada saudara? Tidak ada. Kalau ada saya doakan. Masalahnya kenapa? Karena ketika penjahat di samping Tuhan Yesus, ya, dia tidak sempat melakukan apa-apa, tidak sempat mengerjakan keselamatan. Dia tergantung di atas kayu salib, dia bertobat, percaya Tuhan Yesus. Kalau engkau hari ini naik ke surga, aku akan bersama dengan engkau. Tuhan katakan, hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus. Ini masalahnya. Kalau saudara ingin hari ini selamat, hari ini pengen masuk Firdaus, mari kita doa sama-sama. Tetapi masalahnya kita hidup,
kita ada di dalam perjalanan waktu sampai kita dipanggil Tuhan. Bagaimana kita mengisinya? Ya, ini pertanyaan bagaimana kita mengisi keselamatan itu? Ya, di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi mengerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Tapi sebelum masuk sana saya akan yang ini tadi, bahwa keselamatan yang kita peroleh karena anugerah itu harus menghasilkan sesuatu. Ya. Ini yang dikatakan di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi ketika kita masih berjalan di dalam waktunya Tuhan, kita berjalan sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Ya. Iman harus diekspresikan melalui perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang mencerminkan Tuhan yang bermurah hati, mencerminkan kasih-Nya Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari pribadi kita, dimulai dengan lingkungan kita, kita harus mengekspresikan melalui perbuatan kita. Mengerjakan dan menyelesaikan keselamatan dengan penuh semangat. Di dalam terjemahan The Message dikatakan bahwa kata katargosomai tadi adalah be energetic in your life. Artinya kita bersemangat untuk melakukan pekerjaan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita dengan penuh semangat sehingga menghasilkan keselamatan yang menghasilkan keserupaan dengan Kristus tadi. Jadi mengerjakan keselamatan merupakan progres, ya, merupakan progres langkah demi langkah, hari demi hari sampai kita serupa dengan Kristus. Saudara dikasih Tuhan bahwa langkah hidup kita adalah langkah yang terus diperbarui. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwa kita ini diperbaharui hari demi hari. Ketika manusia jasmaniah kita, manusia badani kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Artinya langkah keserupaan menuju Kristus adalah langkah hari demi hari. Ya. Melakukannya dengan apa? Ya. Yang pertama bahwa mengerjakan keselamatan dengan hidup dan takut dan gentar akan Tuhan. Hidup takut dan gentar bukan opsional, bukan pilihan. Ya, frase takut dan gentar ya, tidak menunjukkan sesuatu yang opsional, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat serius. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah bukan pilihan, tetapi harus kita kerjakan. Ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 di sana katakan, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya kalau firman itu menegur kita, menemplak kita, mengajar kita, mari kita melakukannya dengan kehidupan yang mengerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Apa sebenarnya takut akan Tuhan? Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 12 tadi, lakukan itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Ya. Sehingga kehidupan yang hormat kepada Allah adalah kehidupan bagaimana kita melakukan keselamatan itu yang didasarkan pada kerendahan hati kita, pada apa yang Tuhan mau kerjakan itu dengan kerendahan hati yang mendalam dari diri kita. Ya. Takut dan gentar akan Tuhan memiliki satu konsekuensi, yaitu menampilkan hidup yang berbeda. Menampilkan hidup yang berbeda artinya manusia lama harus ditinggalkan menuju kepada manusia yang baru. Anak gelap menuju anak terang. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Tinggalkan manusia lama kita.
tinggalkan, kalau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya, hidup lama kita tinggalkan, ya, kegelapan kita tinggalkan. Masa sih kita Tuhan masih mengerjakan hal yang jahat? Mungkin saudara. Di sini tidak ada saudara. Saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Iya. Saya ini masih belajar saudara. Seringkali ketika saya sama anak saya jalan, saya nyetir mobil ini yang saya harus akui bahwa itu kelemahan saya dan harus banyak bertobat di situ. Ketika dipepet sama mobil itu sudah panas saudara. Ini kelemahan saya. Saya itu kalau dipepet sama mobil, gatel ya, tak kejar, dipepet saudara. Ini saudara mungkin punya kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang saudara nggak sadari, tetapi itu harus bertobat. Meninggalkan cara yang lama, meninggalkan hal-hal yang lama, yang seharusnya itu bukan kita banget gitu loh. Ya, itu seharusnya bukan saya gitu. Tetapi masalahnya apakah kita mau mengerjakannya dengan takut dan gentar. Ya. Apa yang menjadi renungan kita bahwa kita harus berubah dari self-oriented kepada Christ-oriented. Yang berpusat pada diri sendiri harus berubah kepada Kristus. Orientasi kita kepada Kristus, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi, tadi saya katakan, diperbaharui dari hari ke sehari. Pergumulan kita, kelemahan kita itu yang harus kita kalahkan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 13 bahwa Tuhan yang mengerjakan. Tuhan mengerjakan bukan berarti Tuhan yang merubah saudara. Saudara diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk saudara berubah. Saudara diberi kemampuan untuk mengerjakan di dalam roh yang takut akan Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kita sampai pada titik engkau serupa dengan Kristus. Ya. Di dalam Matius 5:48 dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mungkin enggak? Itu susah saudara. Itu apakah retorika bahwa Yesus mengatakan itu dan itu enggak bisa dikerjakan? Yesus mengatakan itu pasti bisa dikerjakan. Amin. Masalahnya apakah kita mau? Kalau kita runtut ke belakang sebelum ayat itu, di sana katakan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau engkau diajak berjalan 1 mil, berjalanlah sampai 10 mil. Artinya Tuhan beri kemampuan buat kita. Ya, Tuhan memberi kemampuan buat kita, karena di dalam ayat 13 sana katakan, Tuhan yang mengerjakan, bukan Tuhan yang mengerjakan supaya kita Tuhan yang mengerjakan itu bukan, tetapi ada tanggung jawab di dalam diri kita untuk mengerjakan hal itu. Ya. Berubah daripada self-oriented kepada Christ-oriented. Ya. Yang dimaksud di situ bahwa mungkin kalau saudara membaca firman masih acak-acakan, kalau hari ini baca besok enggak, seminggu lagi enggak. Takut dan gentar yang bisa kita terapkan, diaplikasikan. Itu seperti yang dikatakan bahwa hendaklah engkau bersemangat makin mengasihi lagi bagaimana kita belajar firman. Kita belajar kebenaran. Ya. Tadi saya katakan di dalam The Message bahwa be energik, jadilah semangat di dalam hidup keselamatanmu. Ya. Bersemangat untuk terus membuang berhala-berhala dalam kehidupan kita. Kelemahan-kelemahan kita buang. Kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Bersemangat untuk semakin intim dengan Tuhan. Seberapa sering kita duduk di kaki Tuhan. Kita membangun mezbah diri, membangun mezbah keluarga. Ya. Saya tiap hari terus sama istri untuk bangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, firman.
itu membangun kehidupan kita mencapai suatu keserupaan dengan Kristus. Kemudian dengan apa lagi? Supaya kasih yang ada pada kita semakin disempurnakan. Mungkin kita sudah mengasihi, ya. Tadi katakan engkau senantiasa taat, tetapi tetaplah itu semakin lagi mengerjakan hal itu, ya. Orang yang berorientasi pada Kristus, orang yang memiliki Christ oriented, dia akan mengutamakan bagaimana dirinya bisa menjadi berkat kepada orang lain. Bukan hanya penerima berkat, bukan sebagai self-oriented untuk saya dan saya dan saya, tetapi harus berubah. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang lain, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Yang kedua, mengerjakan keselamatan tanpa bergantung kepada kehadiran orang lain. Rasul Paulus katakan, kerjakan itu bukan saja waktu aku hadir, tetapi waktu aku tidak hadir, kerjakan itu. Mungkin kita mengerjakan di gereja, kita kita ini kadang-kadang kalau di gereja ini bisa berubah tuh. Waktu beberapa lalu Pak Hendri katakan bahwa ketika masuk gereja ini semua jadi malaikat, Pak, ya. Di luar enggak tahu jadi apa. Ya. Ketika masuk di gereja semua lihat ada Pastor Chandra, ada Pastor Antoni, semua alim-alim saudara. Ini mengerjakan keselamatan tanpa bergantung kehadiran orang lain. Minggu lalu Pastor Michael sampaikan berintegritas. Integritas berbicara ada atau tidak ada orang di samping kita, kita tetap mengerjakan keselamatan. Amin. Ya, kerjakan itu di dalam kehidupan kita sebagai bagian bahwa kita mengerjakan, menyelesaikan keselamatan sampai menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Ya, mengerjakan tanpa bergantung kepada kehadiran orang lain. Jadi ada tidaknya orang lain kita tetap mengerjakan bagian itu. Ketiga, hidup tanpa persungutan. Dikatakan di ayat 14 bahwa jangan engkau bersungut-sungut, hidupmu jangan bersungut-sungut. Mengapa jangan bersungut-sungut? Kita belajar dari Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan bahwa bangsa ini dibinasakan Tuhan karena persungutan. Jadi persungutan mendatangkan hukuman. Kehidupan yang tidak bersungut-sungut adalah kehidupan yang bisa mengucap syukur. Apapun keadaan saudara. Di tengah-tengah himpitan ekonomi yang sulit, kapan ya berhenti? Kita ngomel, kita komplain, ya. Kok begini. Kita nggak bisa mengucap syukur karena hati kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Mungkin saudara masih kos. Terus kita bersungut-sungut, Tuhan kok begini terus? Kok enggak bisa punya rumah sendiri? Kita komplain kepada Tuhan, kapan? Gitu. Seharusnya saudara bisa mengucap syukur ketika kita masih bisa kontrak rumah, bisa kos. Itu kita ada naungan yang masih bisa untuk tempat kita tinggal. Ucapan syukur itu harusnya ada dimanapun, apapun keadaan, kita bisa mengucap syukur. Itu sulit kadang-kadang. Orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dia akan sering komplain, dia suka menggerutu kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang mengerti bahwa Tuhan itu sudah berikan anugerah. Di dalam Roma 8 ayat 31 katakan, anaknya yang tunggal saja sudah diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Ya, apalagi yang lain Tuhan akan berikan. Tetapi masalahnya apakah ketika kita menerima itu kita siap? Seberapa besar kapasitas tangan kita menerima berkatnya Tuhan? Seberapa besar? Ya. Kalau kapasitas kita belum, mungkin Tuhan akan katakan nanti tahun depan lagi. Saya belajar saudara, kalau saudara melihat keadaan kami sekarang, enak ya, sudah enak, sudah banyak
properti mungkin dan sebagainya. Tetapi saya belajar dulu saudara, saya ini titik nadir saya adalah ketika saya menumpang kos di tempat orang kos. Saya menumpang kos saudara, pada adik saya ketika tahun berapa ketika saya mulai datang di Bali dan tidak punya apa-apa. Saya numpang kos di sana, ya. Dan Tuhan mengajar. Dan saya bersyukur punya istri yang terbaik, ya. Dia mengencourage saya, dia memberikan, saya sudah hampir putus asa ketika saya kembali ke Bali. Tetapi dia mengajarkan bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur untuk segala sesuatu, ya. Bahwa dari kecil, dari hal yang kecil, Tuhan mengajarkan supaya kita syukuri apa yang kita terima. Ya, awal kalau saya melihat bahwa gaji hanya 15.000 tahun 92. Bersungguh-sungguh enggak saudara. Istri saya mengelola dengan baik. Tuhan lipat gandakan lagi, naik 35.000, itu berlipat ganda. Berlipat ganda itu begitu ya, 15, 35, kemudian 75, ya. Dan sampai saat ini Tuhan tolong, tidak ada hutang di dalam bank. Karena saya tahu bagaimana mengatur keuangan itu, bagaimana mengatur kehidupan yang dari sedikit demi sedikit itu. Dengan ucapan syukur tanpa persungutan. Ya. Coba saya dan istri mengomel, ini kok cuma segini, ini cuma segini. Enggak akan seperti ini. Tetapi saya diajarkan oleh Tuhan bagaimana untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Apapun himpitan kita, apapun persoalan kita, di situ Tuhan bekerja. Terakhir, hidup dengan tiada bernoda dan beraib. Ya. Ketika kita tidak bersungut-sungut tadi, supaya kamu tiada bernoda dan beraib. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah kita sama seperti mereka yang di luar? Menipu ya menipu, punya utang nggak bayar, pura-pura lupa. Orang yang mengutangi tidak lupa saudara. Saudara yang berhutang mungkin bisa lupa. Nggak rasa itu berhutang itu ya. Padahal utangnya udah numpuk saudara. Kita dilatih untuk apa? Tanggung jawab di situ. Ya. Hidup dengan tidak bernoda dan beraib. Artinya orang melihat kita bahwa berbeda loh. Oh kehidupan dia yang lama, dia itu suka bohong, suka tidak jujur. Tetapi ketika dia sudah menerima keselamatan, menerima anugerah, dia memiliki hidup yang berbeda, dia memiliki satu sikap hati yang berbeda. Mungkin waktu belum hidup baru, ya, dia pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit melakukan hal yang jahat. Tetapi karena menerima anugerah dan mengerjakan keselamatan itu, dia akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saya akan tutup dengan satu kenyataan bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan gratis. Cuma-cuma Tuhan yang bayar di atas kayu salib. Kita sudah menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa langkah hidup kita? Ya. Pertama, hidup takut dan gentar akan Tuhan. Mengerjakan keselamatan dimanapun berada, ada atau tidak ada orang, tetap kita memiliki integritas, melakukan hal integritas, apapun namanya. Yang ketiga, hidup tanpa persungutan. Hidup dengan tiada bernoda dan beraib. Dan sampai perjalanan waktu kita, sampai kita serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati.